Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini materi kedua dari mata kuliah basis data, login to MySQL. Jadi pada materi kali ini akan membahas bagaimana cara login ke DBMS MySQL dan membahas beberapa perintah dasar dari MySQL. Nah, pertama-tama yang harus diketahui oleh Anda adalah alamat instalasi MySQL di komputer Anda. Ada di mana? Ya, pada contoh ini ada dua program file MySQL Server 8.0 atau XAMPP MySQL. Nah, jadi ini dua ini kebetulan saya contohkan karena ada di komputer saya menginstal MySQL baik itu yang bawaan yang bersumber dari MySQL langsung ya, menggunakan MySQL installer, dan saya juga menginstalkan XAMPP yang di dalamnya ada MySQL. Oke, saya buka alamat instalasi saya. Kita buka dengan Windows Explorer. Baik, ini komputer saya buka di C. Nah, di C-nya ada ini alamatnya ya, alamatnya C. Lihat kalau diklik XAMPP MySQL. Oke. Ini alamatnya bisa terlihat di sini C XAMPP MySQL kalau kita klik ini. Ya. Nih, kita akan gunakan folder bin dalamnya. Oke, kita sekali lagi. Nah, ini alamatnya bisa dilihat. Atau saya buka punya saya juga yang di program files MySQL Server 8.0. Oke, ini alamatnya saya punya yang MySQL Server bawaan dari installer. Oke, ini alamatnya dan ini ada folder bin. Jadi ini dua, Anda bisa periksa apakah ini ada pada komputer Anda. Mestinya ada kalau sudah menginstal MySQL-nya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kita buka Windows Terminal milik dari sistem operasi Microsoft Windows. Jadi pada perkuliahan mata kuliah basis data ini, insya Allah kita akan menggunakan Windows Terminal. Perintah-perintahnya diketikkan. Jadi membiasakan Anda untuk mengetahui perintah. Ya, bukan gunakan berbasis grafis klik enggak, tapi kita belajar mengetikkan perintah. Ya, jadi mirip kode pemrograman tapi pemrograman basis data. Cukup sederhana lah ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa dipahami. Oke, kita panggil Windows Terminalnya ya, milik dari Microsoft Windows. Bagaimana caranya? Oke, tinggal klik tampilkan start menu di Windows 10. Ini Windows 10. Oke, dan type here to search. Anda ketikkan saja command prompt. Nanti muncul di sini command prompt. Oke, klik pilih. Nah, muncul jendela command prompt. Baik, ini cukup kebesaran menutup yang di belakang. Saya coba kecilkan. Nah, Windows command prompt saya ini latar belakangnya putih, tulisannya hitam. Ini bisa Anda ubah karena secara default dia hitam putih justru ya, belakangnya hitam, depannya putih. Anda bisa ubah dengan klik kanan di icon ini, kemudian properties. Anda bisa ubah di terminal. Oke. Tab terminal ini ada jika Anda menggunakan Windows 10. Oke, ini foreground atau tulisannya, background latar belakangnya. Ya, latar belakang saya putih. Oke, red, green, blue. Ya, kombinasi RGB. Anda bisa lihat di sini kalau hitam putih. Kalau warna lain silakan pelajari ya, kombinasi RGB-nya apa, red, green, blue-nya. Oke, ini kalau Windows 10 punya tab terminal. Kalau tidak, bukan gunakan Windows 10, Anda bisa ubah di tab color karena tab terminalnya setahu saya nggak ada colors. Jadi ubah di sini. Oke, kalau Anda yang gunakan Windows 10, jangan gunakan yang color, gunakan terminal karena colornya nggak berfungsi. Kemudian kalau mau ubah ukuran font atau jenis fontnya ada di sini di font. Pilih fontnya berapa ukurannya. Baik, kurang lebih seperti itu. Nah, kita kembali ke Windows Terminal. Kita sudah masuk Windows Terminal. Baik, apa yang dilakukan? Kita buka. Nah, tadi kan ada path-nya ya. Path-nya sudah ditemukan nanti ya. Jadi berusaha ketik dengan benar path-nya kayak gini.
Gunakan perintah cd atau change directory, change ubah directory, change alamat, ya, kayak gitu kurang lebih. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Oke. Ingat ya, ini tergantung instalasi path, installation path di komputer Anda. Oke. SQL alamatnya di mana? MySQL client-nya. Oke, saya gunakan yang XAMPP aja karena lebih ringkas. cd c.2 backslash xampp MySQL. Oke, ini path-nya tadi. Kita masuk ke path bin ya, karena masing-masing harusnya ada bin-nya. Lihat. Jadi ini kalau ada alamatnya itu benar, mesti berubah. Ya, yang tadinya c user sekarang c xampp MySQL bin. Kalau alamat itu benar diketikkan dan ada, berubah. Oke, ini sudah berpindah alamat. Sekarang perintahnya apa yang berikutnya? Oke. Gunakan ini MySQL min u root min p. Min u maksudnya username, root adalah username-nya. Jadi root ini adalah username paling tinggi default ya dari MySQL yang punya hak akses paling tinggi. Secara defaultnya kayak gitu. Dan min p user password ya, secara defaultnya kalau Anda nggak ngutak-ngatik permintaan passwordnya, passwordnya nggak ada ya. Tapi kalau tidak ada, min p ini tidak perlu digunakan. Tapi kalau Anda gunakan password, min p ini harus ada. Seperti itu. Harus gunakan. Oke, saya berikan contoh. MySQL min u root tanpa min p. Oke, karena MySQL saya menggunakan password, maka ditolak. Tapi kalau Anda tidak menggunakan password, mestinya langsung login ke MySQL. Saya coba ini pakai min p. Seperti ini, ditanya passwordnya apa, saya masukkan passwordnya, saya enter. Nah, berubah menjadi MySQL kayak gini, berarti Anda sudah masuk ke dalam MySQL. Seperti itu. Berikut ini beberapa perintah dasar ya, yang sangat dasar sekali yang bisa digunakan pada MySQL. Ini ada show databases atau show schemas. Show databases atau schemas, databases dan schemas ini sama sih ya, fungsinya yaitu menampilkan database, koleksi database yang dikelola oleh MySQL yang sedang terhubung kepada Anda. Oke, hasilnya sama, menampilkan semua database. Oke. Use database name artinya mengaktifkan, menjadikan sebuah database yang disebut misalnya use db sample ya, berarti nanti db sample akan menjadi database default ya, sehingga perintah yang terhubung yang berefek kepada sebuah database akan diimplementasikan secara otomatis kepada db sample kalau Anda tidak menyebutkan database-nya. Misalnya kemudian perintah berikutnya show tables. Show menampilkan tables, berarti menampilkan koleksi table pada sebuah database. Jadi contohnya kalau tadi use db sample-nya adalah database db sample, maka show tables-nya akan menampilkan koleksi table yang ada pada db sample. Oke. Kemudian table name yang mendeskripsikan, menampilkan struktur dari tabel yang disebutkan, contoh tb people. Oke. Show databases. Oke, ini koleksi databasesnya. Oke, kemudian saya aktifkan misalnya use world. Nah, use world ada koleksi world di sini, maka yang aktif yang menjadi default adalah database world. Kalau saya sebut show tables, artinya saya menampilkan tabel yang ada di dalam database world. Nah, ini contohnya. City, country, country list. Berarti ada 3 tabel ini di dalam database world. Nah, kalau kita deskripsikan, kita tampilkan deskripsinya, misalnya satu contoh, city. Oke. Maka akan menampilkan deskripsi struktur dari tabel city. Oke. Ini ada, bisa dipraktikkan karena ini ada pada komputer saya database itu. Nanti Anda praktikkan kalau sudah membuat database pada sesi berikut ini. Ya.
Baik, pertama create a database name. Kita membuat sebuah database dengan nama DB exercise. Create database DB exercise. Oke, ini benar kalau perintahnya benar ya. Pesannya kayak gini, query OK, one row affected ya. Jadi database exercise-nya tuh ada, berhasil dibuat. Kemudian kita aktifkan use DB exercise. Oke, nah jadi defaultnya adalah DB exercise. Kita buat sekarang perintah berikutnya adalah membuat tabel dengan nama DBX table. Create table DBX table. Jadi nama tabelnya adalah DBX table. Buka kurung. Oke. Kolom 1, kolom pertama. Jadi tabel, bayangkan tabel ada punya baris dan kolom. Kita buat kolomnya dulu. Tipe datanya integer, default 0. Jadi nilainya defaultnya adalah 0. Ya. Kolom satunya defaultnya adalah 0. Kita kasih koma, pindah ke kolom berikutnya, kolom kedua, char 20. Nilai defaultnya adalah X. Nah, karena X adalah string, karakter, ya, kita gunakan petik 1. Oke, tutup kurung. Nah, gunakan semikolon atau titik koma ini untuk mengeksekusi. Jadi kalau ketemu titik koma, dia dieksekusi perintah tersebut. Oke, query awk null row affected berarti query itu di atas benar, artinya table sudah dibuat. DBX table DBX table sudah dibuat dan berada di dalam database DB exercise. Oke, mari kita lihat, coba show tables. Ada nih di DB exercise. Dan kemudian desk DBX table. Oke, ini deskripsinya dan DBX table. Baik, berikutnya adalah kita mempraktekkan menambahkan data row, baris data pada tabel yang sudah kita buat DBX table. Jadi ada beberapa cara di sini. Mari kita praktekkan. Perintah yang pertama, insert into DBX table. Baik. Ya, insert, sisipkan ke dalam DBX table. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Ini gunakan bahasa Inggris. Values, nilainya, values. Oke. Apa nilainya? Oke. 1, Karina. Karena tadi DBX table ada 2 kolom. Kolom 1 dan kolom 2. Oke. Values 1 Karina. Values 1, nilai kedua Karina. Karena kolom kedua adalah karakter, kita menggunakan petik 1. Oke, titik koma, enter. One row affected. Berhasil masuk ke dalam DBX table. Oke. Ya. Sekarang kita coba perintah yang kedua untuk menambahkan 2 data sekaligus ke dalam data table, 2 baris data. Oke. Sama insert into DBX tables values, oke, seperti ini. Nah, sekarang nilainya 2 melodi, 3 Carvi. Oke. Saya turunkan ke bawah saja. Values seperti ini. 2 melodi. Oke, namanya melodi. Baik. Jadi ini satu baris ya, satu baris data. Buka kurung, tutup kurung. Nah, kasih koma berarti buka kurung, tutup kurung lagi untuk baris yang kedua. Data baris yang kedua. Carvi 3 Carvi. Oke. Coba lihat dan pahami, perhatikan pola perintah ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Titik koma, enter. Dan lihat, sekarang 2 rows affected, record oke. Jadi 2 baris sudah di-entrykan, sudah ditambahkan pada tabel DBX table. Nah, sekarang tambahkan lagi 1 baris, tapi polanya agak beda nih. Oke, insert into DBX tables.
disebutkan setelah menyebutkan tabelnya, kita menyebutkan kolomnya. Kolom 2. Oke, values. Nah, apa bedanya? Nah, kalau yang tadi tanpa menyebutkan nama kolom, otomatis Anda butuh memberikan nilai kepada untuk semua kolom. Ya, kalau perintah yang ini tadi, Anda karena tidak disebutkan kolomnya, berarti Anda diminta mengentrikan semua nilai untuk setiap kolom atau setiap field. Tapi kalau Anda menyebutkan kolomnya, berarti Anda hanya mengentrikan, memberitahukan nilai untuk kolom yang disebutkan tersebut. Kebetulan di sini kolom 2. Berarti nilai ini Margaret adalah nilai untuk kolom 2. Oke, one row affected. Baik. Dan perintah berikutnya, silakan masukkan nama Anda, silakan ya. Jadi silakan saja entrikan, cobakan masukkan nama Anda ke dalam tabel DBX table. Baik. Yang kedua, praktis berikutnya adalah kita coba tampilkan data yang sudah kita entrikan tadi menggunakan perintah select. Ya. Baik, ada beberapa contoh perintah select. Nah, perintah yang pertama, select bintang from DBX table, itu menampilkan seluruh baris, ya, seluruh data pada yang ada pada DBX table. Select bintang from DBX table. Lihat, Karina, Melody, Carvi, Margaret. Lihat, karena Margaret tadi tidak diisikan kolom 1, nilai pada kolom 1-nya, dan kolom 1 defaultnya adalah 0. Lihat, kolom 1 defaultnya adalah 0, maka kolom 1 diberi nilai 0 untuk Margaret, karena defaultnya tadi 0 ya. Oke. Baik, select bintang from DBX table, kita lihat baris yang ada pada data yang ada pada tabel DBX table. Kemudian kita coba perintah yang kedua untuk hanya menampilkan data pada kolom 2. Oke, select bintang from DBX table, diubah tadi bintangnya menjadi kolom 2. Berarti hanya menampilkan data yang ada pada kolom 2. Kita eksekusi. Lihat, hanya kolom 2. Nah, perintah berikutnya, semua data ditampilkan tapi difilter. Hanya menampilkan data-data yang memenuhi suatu syarat. Oke, di sini ada klausa where. Ya, lanjut klausa where, kolom 2 sama dengan Carvi. Berarti syaratnya where, di mana kolom 2 adalah Carvi. Select, pilih seluruhnya dari tabel DBX table, di mana kolom 2-nya nilainya Carvi. Mari kita cobain. Select bintang from DBX table. Oke, saya turunkan ke bawah. Where, oke, kolom 2 sama dengan Carvi. Pakai petik karena ini karakter. Kita enter. Nah, Carvi ada nilainya. Maka ditampilkan. Oke, ini perintah select. Baik, kita bahas satu lagi perintah dasarnya, yaitu memperbarui data yang sudah ada, update existing data. Mari kita coba update. Oke, perintah update ini menggunakan klausa where juga dan beda ya di sini ya, menggunakan klausa where juga. Mari coba kita update. Perbarui DBX table, set kolom 2 sama dengan Marco, where kolom 1 sama dengan 0. Oke, perbarui DBX table, kolom 2-nya diubah menjadi Marco, di mana kolom 1-nya sama dengan 0. Oke. Update DBX table, set, apa yang diubah disebutkan, misalnya kolom tadi diubah kolom 2 sama dengan Marco, berarti diubah menjadi Marco. Oke, yang mana yang mau diubah? Where, yang kolom 1-nya sama dengan 0. Oke, pertanyaannya, siapa yang memiliki nilai yang kolom 1-nya 0? Margaret. Oke, mestinya nanti Margaret akan berubah menjadi Marco. Kita cobain, eksekusi. Query oke, berhasil. Mari kita tampilkan. Select bintang
Kita cobain. From DBX table, seperti ini. Lihat, Margaret 0 tadi berubah jadi Marco. Oke. Itu memperbarui data. Kemudian sekarang delete, menghapus data yang sudah ada. Oke. Delete from DBX table. Oke. Jadi delete from ya. Delete from DBX table. Baik. Delete dan update ini mestinya menggunakan klausa where, persyaratan. Karena kalau tidak menggunakan klausa where, berarti semua datanya akan diupdate atau di-delete, tergantung perintahnya. Ya. Jadi kalau Anda eksekusi delete from DBX table, titik, koma, semua data akan terhapus. Oke, maka gunakan where, kita tentuin syaratnya. Where kolom, ini kolom berapa? Mari kita lihat. Kolom 2 sama dengan Marco. Kolom 2 sama dengan Marco. Bisa diduga, seharusnya nanti 4 baris ini akan tertinggal, hanya ada 3 baris lagi di mana Marco-nya dihapus dengan perintah ini. Kita cobain. Oke, one row affected berhasil. Kita tampilkan lagi dengan select. Nah, 3 kolom tersisa, Marco sudah dihapus. Oke, baik, ini materi yang pertama. Untuk materi ini login ke MySQL dan beberapa perintah kita menggunakan terminal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih.